Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila ingin mempresentasikan tentang NDP3. Sebelumnya, apa sih itu NDP3? yaitu singkatan dari Distribution Network Protocol Tree, di mana protokol ini adalah komunikasi yang dikembangkan untuk mencapai interoperabilitas antara komputer pusat (RPU) dan Intelligent Electronic Device atau IED di industri utilitas. Sistem ini dirancang untuk sektor energi listrik, air, minyak atau gas yang membutuhkan transmisi data jarak jauh pada jaringan yang kadang tidak stabil. Selanjutnya di sini ada 4 pilar utama dari DNP3. Di sini ada yang pertama itu ada keandalan tinggi, di mana mekanisme deteksi error dan konfirmasi paket yang memastikan integrasi data tetap terjaga gitu di DNP3. Selanjutnya ada di event driven, mendukung unsolicited response, di mana Slack dapat mengirim data tanpa harus menunggu polling. Yang ketiga itu ada time stamping, mencatat waktu kejadian seperti sequence of event dengan presisi hingga milidetik. Dan yang terakhir itu ada interoperabilitas, protokol terbuka IEE 1815 yang didukung oleh berbagai vendor terbesar di seluruh dunia. Selanjutnya ada Exchange Perform Arsitektur EPA. Di sini berbeda dengan model OSI layer yang 7. Di sini bisa terlihat ada OSI layer 7 layer itu ada application, presentation, session, transport, network, dan data link. Sedangkan di DNP3 itu menggunakan model IPA yang disederhanakan menjadi 3 layer utama. Di sini bisa dilihat ditambah dengan episode transport yang, untuk performa maksimal di sistem real time. Di sini ada aplikasi layer mengatur objek data dan fungsi, episode transport membagi pesan besar dan fragmen. Yang ketiga ada data link, pengamatan dan kontrol error. Yang terakhir itu ada physical layer, itu media transmisi serial ke Ethernet. Baik, selanjutnya kita lanjut ke reliabilitas dan ketahanan data. Yang pertama ada CRC 16, yaitu untuk pemeriksaan kesalahan. Yang kedua ada alat perangkat 65.000 lebih, kurang lebih karena ini 16 bit, ada di 65.534 alamat kode unik ID-nya. Lalu untuk akurasi timestamp-nya ada di 1 milisecond. Yang ketiga dilengkapi dengan buffer event management. Jika jaringan terputus, IED akan menyimpan semua event di memori dan mengirimkannya secara otomatis saat koneksi kembali pulih tanpa kehilangan satu data pun. Selanjutnya di DNP3 Secure Authentication XRV 5, yaitu untuk mencegah serangan cyber. Berdasarkan standar IEEE 1815-2012, DNP3 XRV 5 menyediakan mekanisme autentikasi perangkat yang sangat kuat untuk infrastruktur kritis. HMAC Authentication memastikan perintah benar-benar dari master yang sah. Lalu message integrity-nya mencegah modifikasi paket data di tengah jalan. Yang ketiga ada replay protection, yaitu untuk mencegah serangan dengan mengirim ulang perintah lama. Baik, selanjutnya pada implementasi dari DNP3 ini di berbagai sektor, karena fleksibilitas dan daya tahan yang tinggi, metode dan atau protokol ini itu dipakai di smart grid dan listrik atau jalur distribusi tenaga listrik sesuai kebutuhan distribusinya. Lalu untuk manajemen air limbah dan ada juga pada sektor oil and gas. Selanjutnya head to head antara DNP3 dan Modbus TCP. Kalau misalnya Modbus TCP itu berkomunikasi dengan cara tanya jawab, sedangkan DNP3 itu event driven atau unsolicited. Jadi tidak perlu ada balasan dulu dari pihak lain untuk bisa mengirim sesuatu. Selanjutnya dari segi integritas datanya, Modbus TCP itu rendah, hanya CRC, sedangkan pada DNP3 tinggi karena CRC-nya 16 bit dan ada confirmation. Selanjutnya pada time stamping-nya itu di Modbus TCP tidak ada atau ditandainya di master, sedangkan di DNP3 itu sudah di bawaannya itu sudah ada time stamping pada komunikasinya. Dari segi keamanan, Modbus TCP itu terbatas karena struktur data yang dikirimkannya, sedangkan DNP3 itu sangat kuat karena sudah ada sertifikasi dari pihak ketiga. Selanjutnya dari segi skalabilitas,
Modbus TCP itu terbatas pada satu segmen komunikasi, sedangkan di MP3 itu sangat luas karena 16 bit tadi yang bisa menyangkut 65.534 not. Nah, berikut ada studi kasus dari otomasi substation yang dimana di sini kita bisa melihat ada pada GBI Group modern PID menggunakan DNP3 untuk melaporkan status breaker secara instan. Nah, jadi nanti ketika terjadi trip, PID akan mencatat waktu presisi hingga 1 milisecond dan mengirimkan alarm ke master station. Hal ini memungkinkan operator menganalisis penyebab gangguannya dengan akurasi data yang tak terbantahkan. Kesimpulannya, masa depan SCADA ada pada protokol yang tangguh dan kita dapat menyimpulkan bahwa DNP3 adalah jawaban untuk efisiensi, keamanan, dan rehabilitas data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.